Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahmat Rifardi dan saya sendiri Riana Alfia. Kami akan mendemokan poster dan juga aplikasi yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Kami memberi judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tipes dengan metode forward chaining berbasis web. Diambil dari contoh kasus dari hasil presentasi kami di pertemuan 8, yaitu di sebuah rumah sakit terdapat seorang pasien akan memeriksakan kesehatannya. Dia khawatir karena akhir-akhir ini dia mengalami beberapa gejala sakit tipes. Di antara gejalanya yaitu demam sampai 2 minggu, batuk, serta muntah. Jadi, seorang pasien memeriksakan kepada dokter tersebut apakah benar dia didiagnosa penyakit tipes. Nah, poster yang kami buat yaitu seperti ini. Di sini ada premis variabel A yaitu demam sampai 2 minggu, variabel B nyeri otot, variabel C batuk, variabel D mudah lelah, E sakit kepala berat, F nyeri sendi, G sakit perut, H muntah, I sensitif terhadap cahaya, J mengalami tipes. Rules-nya ada 7. Rules pertama, jika A dan C maka E. Rules kedua, jika G dan H maka I. Rules ketiga, jika C dan H maka B. Rules keempat, jika I dan E maka J. Rules kelima, jika B dan E maka F. Rules keenam, jika F dan B maka D. Rules ketujuh, jika D maka G. Fakta yang diberikan user tadi yaitu demam sampai 2 minggu, yaitu variabel A, batuk variabel C, dan muntah variabel H. Langkah-langkahnya, step pertama yaitu rule 1 sudah terpenuhi maka E bernilai true. Step kedua, rule 3 terpenuhi maka B bernilai true. Step ketiga, rule kelima terpenuhi maka F bernilai true. Step keempat, rule 6 terpenuhi maka D bernilai true. Step kelima, rule 7 terpenuhi maka G bernilai true. Step keenam, rules 2 terpenuhi maka I bernilai true. Step ketujuh, rules 4 terpenuhi maka J bernilai true. Karena J benar dan terpilih menjadi hasil akhir konklusi, maka J bisa dinyatakan sebagai goals. Konklusinya, berdasarkan fakta yang diperoleh dari user, maka konklusi akhir yang didapat adalah J mengalami tipes. Berarti pasien tersebut benar mengalami tipes. Nah, di sini kami gambarkan pohon keputusan. Ada fakta awalnya tadi H, C, dan A. H dan C menghasilkan B, C dan A menghasilkan E. B dan E menghasilkan F, B dan F menghasilkan D. D menghasilkan G, H dan G menghasilkan I menghasilkan J yang bernilai benar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahmat Rifardi. Terima kasih Mbak Riana Alfia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Furkon dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan perihal flowchart dari metode yang dibuat. Nah, di sini yang pertama mulai, selanjutnya ada beberapa pilihan diagnosa penyakit, nanti akan diproses. Nah, di prosesnya itu ada gejala yang dipilih. Nah, di sini ada 2, true sama false. Nah, nanti pas selanjutnya sudah selesai yang dipilih, nanti akan masuk ke proses perhitungan.
Nah, dari proses pendengar itu nanti akan menampilkan hasil diagnosa. Langsung saja mungkin ke programnya. Nah, ini ada tampilan awal dari program yang kami buat. Nah, ini adalah selamat datang di proses penyakit tifus dengan metode forward gene. Di sini ada beberapa ID. Yang pertama, kontak, input gejala, input penyakit, yang terakhir adalah diagnosa. Untuk di dalam kontak tersebut, ia adalah memberi nama-nama anggota dari kelompok kami. Ada Rahmat Rifadi, saya sendiri. Selanjutnya Ariana Alfiah. Terus untuk dari item input gejala, nah ini adalah daftar gejala dari diagnosa penyakit tifus tersebut. Yang pertama demam sampai 2 minggu, nyeri otot, batuk, mudah lelah, sakit kepala berat, nyeri sendi, sakit perut, muntah, dan terakhir adalah sensitif terhadap cahaya. Nah, kalau untuk dari item input penyakit, nah di sini ada beberapa daftar penyakit. Ada tipes, demam, dan masuk angin. Nah, tapi di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit tipes sesuai dari judul kami. Nah, apa sih penyakit tipes itu? Penyakit tipes biasanya disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Nah, gimana sih untuk solusi dalam biar sembuh dari penyakit tipes itu? Di antaranya, yang pertama, makan makanan tinggi kalori dan protein. Bisa juga makanan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, bisa juga perbanyak minum air putih. Terus istirahat total, jaga kebersihan diri. Nah, yang nggak kalah penting ialah minum obat sesuai dosis dan jadwal. Nah, yang terakhir adalah item diagnosa. Di sini ada beberapa pilihan gejala. Kita coba untuk pilih demam sampai 2 minggu, dari otot, batuk, mudah lelah, sakit kepala berat, nyeri sendi, sakit perut, muntah, sensitif terhadap cahaya. Kita coba submit. Nah, dia langsung menampilkan hasil diagnosanya dengan keterangan penyakit tipes. Kita coba lagi mendiagnosa. Pertama kita pilih nyeri batuk, mudah lelah, sakit kepala, nyeri sendi, sakit perut, muntah. Nah, kita submit. Nah, dia akan menghasilkan informasi dengan penyakit demam. Selanjutnya mungkin saya akan memberi ini adalah hotspot dari program kami. Nah, sini akan coba menjelaskan dari proses ya. Nah, dia akan mengambil dari data koneksi. Nah, ketika submit, dia memilih data ID dari tabel relasi, di mana data array terus ya, post. Nah, di sini dan query-nya ada 1n mas input. Nah, ini p-nya 1 sama dengan 1. Nah, mengambil dari terus mengambil dari from tabel relasi.
Nah ini tadi yang pilihan tadi false sama true. Nah dia akan mengambil data ID dari tabel penyakit, akan menampilkan ID. Nah, query, nah dia akan menampilkan nama penyakit, keterangan, solusi, dan akan menampilkan di tabel hasil diagnosa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.